membaca dan kita mendapatkan berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Icai, puji syukur ya pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian tentang SDM. Bagaimana seperti kita ketahui bahwasanya di era 4.0 nanti apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kita memasuki era industri asuransi, namanya baik dari segi ilmu pengetahuan, ilmu keasuransian, ataupun dari segi ilmu teknologi kayak itu ya, ataupun dari segi sekarang semua serba online, serba medsos, apakah itu juga merupakan faktor utama yang harus dipersiapkan selain tentunya dari segi ilmu asuransi. Nah, apalagi sekarang kita kenal adanya anak-anak milenial gitu ya. Anak milenial yaitu mereka-mereka yang orangnya gampang berbosanan ya terhadap suatu pekerjaan dan agak sulit juga sepertinya diatur karena mereka punya pengetahuan, punya keterampilan dan punya kebebasan ya untuk mengapresiasikan keinginan mereka dalam suatu pekerjaan. Beda dengan kita zaman kolonial. Artinya di dalam anak-anak milenial ini mereka cepat belajar, mereka lincah, mereka tidak susah juga diatur dan mereka nampaknya tidak terlalu sering bosan dalam pekerjaan. Mungkin malam ini kan kita bahas kedua hal tersebut ya, bagaimana persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi begitu sangat ketatnya persaingan asuransi ya, terutama sudah adanya era globalisasi, era pasar bebas, di mana perusahaan asuransi dunia sudah bisa berkembang atau bisa membuka cabang, membuka pusat di Indonesia ya. Hampir sebagian besar kalau kita jalan di Jalan Sudirman itu hampir sebagian besar asuransi dipegang oleh perusahaan-perusahaan multinasional ya. Mereka sangat menguasai tentang teknologi, mereka sangat menguasai tentang medsos, ya mereka sangat menguasai tentang kan sudah online. Yuk kita jangan sampai ketertinggalan, ya kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bisa menguasai industri asuransi, ya anak bangsa, ya harus bisa, kalau perlu kita menjadi kuasa asuransi di tingkat internasional, ya tingkat dunia. Mari kita bahas hal ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Robert. Ya, Pak Robert, kita kasih waktu kurang lebih 15 menit, ya. Oke. Atau sampai 20 menit ya. Siap Pak Robert ya. Ini Pak Robert ini dosen Stimbra, ya. Dan beliau juga ya sebagai praktisi, konsultan SDM, ya. Mungkin bisa juga banyak bertukar pikiran atau sharing ya ke kita ini. Oke. Waktu Pak Robert silakan 15 sampai 20 menit Pak Robert. Ya, ini sharing screen saya terlihat jelas? Kelihatan Pak Robert. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Selamat malam kaum kolonial. Jangan baper ya kan. Iya, iya. Masa kolonial, masa milenial. Iya. Biar nggak tegang ya kan. Kita kasih smile dulu ya kan gitu. Jadi terima kasih Pak Amrin untuk kesempatan yang diberikan. Salam hormat buat Pak Abitani, lalu Pak Firdaus. Saya senang bisa mendampingi beliau di sesi ini. Oke, nah waktu kemarin waktu Pak Amrin kasih topik ini industri 4.0 lagi nih. Terus saya pikir kayaknya kajian ICA yang sebelumnya juga industri 4.0, cuman pas cek bahannya mungkin kurang greget nih relevannya gitu. Saya melihat bahwa the future of HR itu and organizations itu memang harus disiapkan. Industri 4.0 itu akhirnya membuat saya nyari bahan yang lebih banyak lagi nih. Pak Amrin, makasih udah ngerjain gue ya gitu loh. Jadi gue nyari bahan lagi nih bos, khusus buat ya. Update terus ya Pak ya. Iya dong gitu loh. Nah jadi singkat cerita industri 4.0 yang dipesan oleh Pak Amrin dan panitia, kita coba lihat dulu ya supaya lebih clear, mengingatkan refresh gitu ya. Jadi dulu revolusi industri
gitu ya, dimulai di Eropa 1784 gitu ya. Sebelum revolusi industri itu kan ada masa agrobisnis di situ ya, agriculture gitu di zaman itu. Nah, industri 4.0 itu sendiri dimulai dari industri 1.0 gitu, di mana mulai adanya penggunaan apa teknologi gitu ya, uap air ya, terus udah ada mechanical gitu ya, lalu lanjut ke industri 2.0 ya, sudah mulai ada conveyor belt yang kita lihat di pabrik hingga hari ini. Masih di Indonesia masih banyak ini 2.0-nya gitu ya. Lalu mulai masuk di 3.0 gitu, di mana orang mulai ada sistem ya, ERP segala macam tuh diconsider setengahnya 3.0 gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya pabrik manufacturing, kalau sudah menggunakan sistem apa segala macam, consider itu sebagai 3.0. Nah, upcoming kita kan menuju katanya 4.0 ya, di mana penggunaan teknologi sangat tinggi gitu ya, dan orang bisa remote. Yang membedakan antara 3.0 dan 4.0 itu sebenarnya sederhana. Urusan internet, remote-nya aja gitu. Jadi saya bisa tekan tombol, tiba-tiba itu produksi tas di Cibulerang katakanlah gitu, atau di Bandung, itu jadi itu barang gitu. Padahal saya lah sambil ngopi nih di Starbucks nih, saya buka komputer aja. Nah, mesin jalan sendiri tuh Pak Amrin. Iya, hebat ya. Iya kan? Kalau orang zaman dulu langsung, wah, ini bacaannya apa nih katanya gitu. Padahal teknologi, Bos. Iya, It's not magic, it's technology, ya kan iya. gitu. Maka pakai dukun apa nih gitu ya? Iya nih, wah ini bergurunya di mana nih? Kok dia tekan tombol mesinnya jalan tuh di Cibulerang kan begitu. Nah, itu 4.0 tuh sesederhana itu membedakannya gitu. Jadi hanya urusan jaringan internet, koneksitas di situ. Nah, ternyata 4.0 sendiri itu memberikan opportunity buat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman, gitu ya. Produknya lebih smart, lebih cerdas, ya kan? Produk yang kita pakai hari ini itu lebih cerdas. Lalu ada kolaboratif product development. Salah satu case yang sering kita gunakan untuk ngajar di business school itu Zara. Zara itu, Pak, pabriknya di Honduras, desainernya di Paris dan di New York. Jadi desainernya itu nggak pernah ke pabrik. Dia bikin desain, dia kirim ya ke Honduras gitu, lalu langsung diproduksi tuh. Dan dia ngecek itu online, pakai video. Asik ya? Asik. Gitu. Nah, kolaboratif versi murahnya tuh ada di Google Drive. Kemarin saya baru kolaboratif work. Ya kan, buka filenya lewat Google Drive, partner saya di sana kerja, di file yang sama tuh PPT, kita lagi ngerapihin satu kerjaan. Itu kolaboratif. Dan itu gratis. Ya, thanks to Google, kita bisa mencicipi collaborative works. Gitu. Nah, dan seterusnya, ini kolaboratif paling banyak dipakai hari ini, heavy sekali. Anak-anak muda, jujur gue ngerti kolaboratif ini dari murid gue nih Pak, gitu ya, teman-teman, dari murid gue. Jadi mereka pas lagi ngerjain tesis, waktu saya di Senayan, mengerjain tugas, terus kok ngobrol gitu, apa nih? Ini pakai Google Drive. Oh, asik juga ya, di sini berubah, di sana berubah juga gitu. Filenya sama, dikerjainnya rame-rame gitu ya. Hebat sekali ya. Hebat sekali Hebat. gitu loh, dan itu sangat saving time. Iya, Iya hemat kan? waktu, hemat biaya ya. Nah, kalau saya mau kolaboratif kerja sama Pak Amrin, saya nggak harus ke sana loh, Pak. Pertama, ngurangin macet. Yang kedua, ngurangin bensin. Yang ketiga, makannya di rumah. Iya kan? Iya nggak? Iya, ongkos makan gue tinggal lo ganti aja buat bayar internet kan begitu. Jadi, simpel kan gitu. This collaborative work. Itu kita nih sedang menghidupi sebenarnya industri 4.0. Kita sudah mulai. Tapi memang penggunaan AI dan seterusnya itu belum terlalu heavy, katakanlah kayak gitu. Oke, smart product, smart process ya, tadi proses pengerjaannya juga sudah terjadi gitu ya. Smart after sale service gitu ya. Hari ini kalau Bapak beli mobil yang terbaru atau pakai kunci pengaman yang terbaru, mobilnya nggak bisa nyala karena Bapak kunci dari handphone. Ya kan? Dan itu sudah di-apply di mobil juga motor. Jadi Pak Amrin, motor Pak Amrin nih, ya kan gitu. Lo kuncinya dari handphone nih. Klik gitu.
itu dia wah capek banget tuh nggak bisa gitu, nggak bisa nyalain. Dan kalau dia jalan, lu tahu tuh motornya kemana. Ya, asal jangan handphonenya dipegang istri, bapak lagi jalan-jalan terketahuan nih makan sate, ya kan? Iya, enggak. Oke, nah jadi selain ada tantangan juga ada opportunity. Oke, nah ini teknologi 9 teknologi drivers nih, saya dapat dari BCG Boston Consulting Group yang akan mendominasi di industri 4.0 gitu ya. Kita sering bicara industri 4.0 tapi in real kita masih belum clear banget nih apa sih mainannya gitu ya. Pertama big data and analytics. Lalu ada augmented reality gitu ya. Ini sudah pernah kita pakai nih kalau Bapak tuh yang metaverse yang baru tuh ya kan. Mungkin nanti satu saat kita punya kelas di metaverse ya kan, Steamra ada kampusnya di metaverse, sama beli lahan dulu ya kan gitu. Advanced robots ya kita tahu, cloud kita sudah pakai, cyber security kita sudah pakai, industrial IoT ya ini sudah dipakai sebenarnya. Oke. Lalu simulation ini sudah dipakai ya, sudah banyak dipakai. 3D nah ini sudah jalan gitu ya, horizontal and vertical integration. Oke, ini bicara teknologi. Oke, nah tapi nggak semua perusahaan itu relate dengan industri 4.0. Nah, satu hasil riset dari BCG di Amerika, Jerman, ini Swedia gitu ya, lalu ada negara lain gitu. Nah, perusahaan-perusahaan kecil itu mereka menganggap mereka less relevan dengan industri 4.0. Ya, bisa dipahami gitu. Jadi industri 4.0 itu hanya sampai hari ini miliknya big company, ya perusahaan besar atau negara yang punya duit. Karena untuk implementing versi lengkapnya si 4.0 ini ya ada biayanya. Walaupun nanti sesuai dengan hukum Moore ya itu akan turun pelan-pelan gitu kan biaya teknologi. Nah, jadi wajar sekali kalau di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan belum terlalu melek dan belum menggunakan nikmatnya 4.0 itu. Ya kan seperti itu. Nah, untuk asuransi apa urusannya 4.0 ini? Kan begitu, ya kan? Karena Pak Amrin minta di asuransi. Nah, ternyata ada 4 elemen utama untuk menjadi digital insurance. Nah, sekarang insurtech itu udah mulai rame. Ya kan? Pelan-pelan nih, sudah mulai jalan nih. Di Eropa sudah mulai banyak yang menggunakan. Saya mau beli asuransi tinggal dari handphone, nggak perlu pakai agent. Masuk ke website, pilih, tag, udah. Saya bisa live kapanpun, saya bisa beli kapanpun, saya bisa beli ulang lagi kapanpun. Insurtech, selamat datang di Insurtech. Gitu. Dan Kita itu pernah sudah bahas mulai. Pak Robert. Kenapa Pak? Kita pernah bahas itu di ICAE-nya ke-8 kalau nggak salah. Yes, kayak gitu. Jadi uh, kita memang sudah harus ready gitu ya. Yang masih tulis tangan, nah lu siap-siap deh tuh ya, pembukaan lu tulis tangan, aduh. Oke. Nah, ini adalah 9 leading trends yang kita dapat dari McKinsey. Seperti biasa ya, ada big data, software, cloud ya, gitu, IoT dan seterusnya, gamification dan seterusnya. Oke, saya nggak mau dalam di sini, tapi lebih ke bagaimana kita menyiapkan the future of work. Gitu ya, Pak ya. Nah, tadi Pak Amrin udah mancing-mancing nih milenial gitu. Ini kaum kolonial tersinggung semua nih. Ini kalau saya lihat daftarnya ini ABG semua nih, angkatan berumur gocap ya enggak? Atau enggak angkatan berumur genap ya kan? Ya kan kayak gitu. Nah, Jacob Morgan itu sudah meneliti lama sekali tentang ini, the future of work dan kaitannya dengan teknologi. Oke. Menarik sekali. Ya kita lihat. Nah, sebelum masuk ke Jacob Morgan, kita lihat nih ada hasil riset dari Workhuman. Ini risetnya 3.500 responden Bapak Ibu. Banyak ya. Risetnya dilakukan di Amerika, UK, Kanada, dan Ireland. Ireland itu Irlandia. Oke. Nah, according to dari risetnya ini, ditunjukkan katakan begini, what factors most important to employee careers? Faktor apa sih yang paling penting buat karir kamu?
Oke, faktor apa sih yang paling penting buat karir Anda? Nah, hasil risetnya itu mengungkap ternyata satu, pertama meaningful work. Ya, meaningful work, kerja yang punya makna. Oke, lalu compensation and perks standar. Lalu bicara tentang supportive managers, ya, manajer yang supportive. Lalu bicara tentang positive company culture. Nah, lo, ya kan, positive company culture. Apaan tuh culture? Gua kagak tahu. Ya udah, lo ketinggalan sono di belakang. Duduk paling belakang gitu ya. Nah, fun team. Nah, fun, bicara fun, itu ternyata hasil risetnya menunjukkan bahwa kerja itu perlu fun hari ini. Kenapa perlu fun? Karena komposisi orang-orang di dalamnya, tadi yang dibilang Pak Amrin itu lebih banyak anak-anak Mile dan anak-anak Z. Ya, dua generasi ini doyan main. Ya, yang mengisi industri gamers, ya mereka-mereka itulah. Oke. Nah, lalu kita lihat 5 tren shaping the future of work. Pertama bicara tentang behavior yang baru. Ya, Bapak Ibu, hari ini perilaku orang itu ditajamkan melalui sosmed dan digital advancement. Ya, banyak orang perilakunya jadi berbeda karena melihat sosmed. Which is itu bicara TikTok kah, bicara YouTube kah, Instagram dan seterusnya. Ya kan, yang dulunya badannya kaku gara-gara TikTok jadi udah mulai goyang-goyang nih. Ya kan, gue tinggal nungguin Pak Amrin kapan nih goyang TikToknya nih. Iya. Asik, Ada ya kan? TikTok saya kan. Iya, gitu kan, gitu. Jadi, nah itu kan ada behavior baru ya nggak? Yang Iya, dulunya betul. kaku gitu ya kan, Iya. waduh, urat keluar semua gitu, kayaknya udah siap-siap jihad gitu. Sekarang udah mulai lemas tuh, agak lemas Iya. dikit ya Sudah kan. bertiktok dia ya, Pak ya. Yoi gitu, lebih TikTok, manusiawi ber-YouTube ya. kita, mulai goyang-goyang ya kan. So, sosmed tanpa sadar itu membuat kita lebih ceria ya dan membentuk sebuah perilaku-perilaku baru yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah lakukan itu. Oke. Lalu bicara teknologi ya tadi collaborative work ini enak banget ya, big data seru banget ya, cloud gitu ya. Kemarin saya menikmati cloud tuh waktu ke klien, ada yang mau dirubah tentang surat perjanjian, saya tinggal boleh pinjam laptopnya, saya buka Chrome, saya masuk ke Google Drive, saya edit, saya print hari itu juga, dan saya nggak perlu bawa laptop. Asik ya, gitu. Asik. That's cloud. Enak ya, gitu. Ntar gue ngajar nggak perlu bawa laptop lagi. Bisa jadi di Stimta cukup punya 2 laptop yang standby atau sesuai dengan kapasitas kelas. Dosen nggak perlu bawa laptop lagi, udah tinggal masuk, buka di cloud, udah ngajar, aman. Betul, betul. Nikmat banget ya kan. Nah, ini dia nih. Apa yang reshape the future of millennials dan Z? New attitude, expectation, and ways of working. Cara kerja mereka memang nggak sama seperti Anda sekalian. Bukan saya. Oke. Okay. Gue sebagai ex kakaknya Mile gitu ya. Saya ex lebih deket ke Mile awal. Sebenarnya adik-adik kita ini dibilang susah ya enggak, dibilang enggak ya memang agak nakal gitu ya dalam arti itu. Nah, kemarin itu udah berapa sesi kita sharing dengan teman-teman di HR dan organisasi gitu ya. Sebenarnya anak Mile lu gampang. Lu kasih aja kopi rencengan tuh, ya kan? Lu kasih Indomie sekerdus, lu kasih kompor di situ, air panas, dia bisa bikin kopi, Indomie, lu tinggal tuh kantor. Kasih tugasnya, lu tinggal. Gitu. Gue usah tanyain jam 8 pagi dia udah absen atau belum. Karena buat mereka itu nggak menyenangkan. Gitu. Tapi ternyata perilaku ini akhirnya mempengaruhi semuanya nih, segenerasi. Gitu. Kenapa? Karena ternyata hasil risetnya dari Jacob Morgan, mobility, work anytime, anywhere, and any device. Redefining the way we work. Apakah kalau Anda di kantor, di belakang meja Anda bekerja? Banyak kok yang udah di kantor buka Facebook sampai jam 7 malam. Banyak. Ya kan?
Kita harus mendefinisikan ulang apa yang disebut dengan kerja. Bisa jadi definisi yang kemarin bukan definisi kita hari ini gitu. Ya kan? Gue nongkrong di warung kopi, mesen kopi, buka laptop, pakai internet dari handphone, tethering, gue kerja. Terus lo mau tanya gue kerja atau enggak? Ya lo pasang aja chip di kepala gue, lo lihat tuh monitor gue. Iya kan gitu. Jadi work work anytime, anywhere, any device loh. Saya pernah presentasi pakai handphone, Pak. Di coffee shop tinggal gini aja tuh. Kliennya ini kok ngerti kok. Iya kan? Any device ya. Any loh. Jadi apa yang kita anggap, yang kita definisikan sebagai bekerja kemarin, bisa jadi hari ini tidak relevan. Apalagi besok. Oke? Jadi jangan kejar-kejar absen karyawan lu. Jangan. Aduh, lu yesterday banget sih hidup lu gitu. Bosan ini maksudnya. Iya, maksudnya hidup lu kemarin banget gitu loh, ya kan gitu. Jangan gitu loh. Lu kasih kerjaan, lu cek akhir minggu. Weekly meeting perlu. Ya. Jadi nggak perlu tuh yang namanya nyimpan badan gitu. Karena itu apa? Itu menjadi sebuah kerja yang palsu. Sorry nih, saya harus belak-belakan nih gitu. Yuk Bapak Ibu, teman-teman, kita harus embrace dengan cara hidup yang baru, cara kerja yang baru. Ya. Jangan tarik milenial ke cara kita bekerja. Karena yang akan meneruskan kita tuh mereka loh. Emang Pak Amrin bakal hidup 1000 tahun lagi? 100 juga gue nggak yakin. Gocap deh paling banyak ya kan? Doa gue sih lo sampai umur-umur cepek kali ya. Udah capek juga kan umur cepek. Insya Allah. Insya Allah ya nggak sih? Terus siapa yang bakal nerusin Mbak? Ya, anak-anak kita ya. Itu dia, Bos. Gitu. Jadi jangan bawa mereka dalam dunia kita gitu. Bukan kita, lu, ya kan gitu. Insya Allah mereka kerja di mana saja, kapan saja, dan tidak mau terlalu dekat kan Pak ya. Dengan absen ya. Jadi lupakan ngejar-ngejar absen ya. Lupakan. Klok. Ya Allah. Enggak. Karena kalau terlambat 15 menit nggak dapat uang makan, Pak. Iya, itu udah, itu kolonial punya, Bos. Sorry gitu ya, Gitu. Saya juga sama tim nggak ada istilah absen gitu. Kita kerjanya bahkan ketemuan fisiknya itu ya paling 2 kali seminggu. Itu juga ya sambil ngopi, sambil makan mie ayam gitu. Gimana? Buka laptop sama-sama nongkrong. Ya nggak harus di restoran yang mahal, di kantin kampus juga oke gitu. Tapi kita kerja. Yaudah balik sebelum macet nih gitu. Either kita balik jam 4-an atau jam 9 malam sekalian gitu. Ya kan gitu. Jadi menghindari macet. Itu enak kok gitu. Dan kerjaan bagus kualitinya gitu loh. Oke, globalisasi. Nah, ini salah satu yang nge-shape the future of work. You know, kemarin saya kolaborasi dengan teman dari UK. So we did the job ya. Itu lintas negara bener-bener, cuman ya kalah di saya karena jamnya dia bukan jamnya kita kan. Betul. So gue harus ngikutin jamnya dia nih, jadi kalong juga gitu. Tapi ya untuk sebuah globalisasi kerja lintas negara itu asik ternyata. Ya gitu, dan itu akan nge-reshape kita punya the future of work. Gitu. Jadi yang bahasa Inggris, ngeliat materi bahasa Inggris protes, Anda nggak siap untuk globalisasi. Anda nggak siap untuk besok. Nggak bisa nolak, Bos. Ini realitas yang kita nggak bisa tolak. Either kita ngikut atau kita tergilas. Robert jahat ngomong. Nggak apa-apa, biarin. Oke, next kita lihat. Prinsip ya, future employee. Nah, gimana sih itu yang dihidupi oleh the future employee? Pertama, has a flexible work environment. Ya, tadi nyambung ya dengan materi sebelumnya. Flexible work environment. Dia bisa kerja anywhere, anytime, any device. 3 itu tuh. Ya, fleksibel. Gitu. Sekarang udah mulai banyak di Jakarta kantor-kantor yang ibaratnya lu atur jam kantor lo. Di beberapa tempat teman saya kerja pakai celana pendek tuh, Pak. Pakai sendal
Terus kalau mau meeting dia baru pakai sepatu, terus pakai kemeja. Kadang nggak pakai kemeja, pakai kaos oblong juga nggak apa-apa. Ya. Tapi lihat industrinya juga, ya kan. Kalau perbankan begitu agak sulit ya, kan begitu. Nah, lihat industrinya, industri advertising, industri komunikasi, PR, agency, riset, itu sekarang sudah mulai sangat fluid, sangat fleksibel. Berarti mereka mungkin tanpa virtual office ya, Pak? Yes, Betul. mereka kadang ketemunya cuma seminggu 2 kali, nggak harus tiap hari macet-macetan di jalan, hanya untuk mendapat pengakuan Anda bekerja. So, definisi hanya kerja. mengejar absen, Pak. Ya, absennya kan online tuh. Absennya online. Nah, salah satu metodenya kalau tidak ada pakai absen online adalah submission per week. Nah, sehingga penggunaan project management itu jadi penting. Kerjaan kantor yang banyak itu, yang masih pakai job desk, ya kan, diturunin dalam bentuk project management. Jadi dia ada output yang harus disubmit setiap minggu. Gitu, Bapak. Nah, memang tidak semua jenis pekerjaan bisa di-remote-kan. Ini juga jangan kebablasan. Ya kan, potong rambut nggak bisa remote. Gimana tuh potong rambut jarak jauh? Nggak bisa juga. Ya kan, Anda yang mau facial nggak bisa remote juga, susah. Ya kan, mau pijit remote nggak bisa ya, kayak pijit jauh ya, remote nggak bisa. Oke, jadi itu kita harus lihat industri kita. Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Tapi flexibility itu jadi penting. Flexibility jadi penting tanpa mengurangi quality. Ya. Terus tadi nyambung nih, udah dibahas juga customize on work. Customize on work. Jadi biarin mereka mau cara kerjanya gimana, udah nggak usah banyak lu atur, kecuali mereka nggak ngerti. Gitu loh. Jangan terlalu micromanagement. Ini orang-orang juga gerah gitu. Oh, kamu nih harusnya setelah ini titik, setelah ini kamu pencet spasi, terus tekan enter. Aduh, dia kabur besok sore. Bukan besok sore, entar sore dia langsung cabut. Iya. Micromanagement itu berlaku di angkatan yang kemarin. Adik-adik kita nggak bisa. Sorry. Kadang kenapa? Mereka nggak ngerti dikit, mereka tinggal googling. Dan semua ada jawabannya. Hampir rata-rata ada di situ. Oke, share information, lalu mereka menggunakan cara-cara baru dalam berkomunikasi. Ya mereka kadang-kadang, kayak kemarin tuh saya diajak di message di Instagram. Ya, padahal dia nih orang punya nomor WA gue, tapi dia nggak DM. Gitu. Akhirnya gue jadi manusia sosmed tuh mau nggak mau. Kak, kok DM saya belum direspon? Astaga, gue bilang gila ya, gitu ya. Tapi ya itu cara-cara mereka berkomunikasi hari ini, ya kan? Either dia nggak WhatsApp gue, dia akan DM lu, dia akan DM gue gitu. Jadi mau nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Sekalian latihan kita akan ngelemesin jempol. Oke, lalu apalagi ngelemesin jempol nggak tuh? Nah, ini gimana sih ngoreng? Principle the future, sebentar. Ini ngilangin ini gimana ya? Oke. Untuk future manager ya, manager atau leader. Oke, Bapak Ibu yang akan jadi manajer atau jadi leader yang hari ini sudah jadi manajer atau leader atau director. According to Jacob Morgan ya, dari hasil penelitiannya beliau, dia bilang being a leader not only manage ya, not only manage segini. Manager itu memastikan you are doing ya in the right way. Gitu loh. Jadi sementara leader itu bicara get the things done, kalau manager get the things done, kalau leader itu bicara bagaimana dia melakukan hal yang benar, katakanlah begitu. Manager fokus on profit, leader fokus on prosperity, dan seterusnya. Artinya gini, gampangnya deh. Waktu kita sama adik-adik kita ini, ya kan, gitu. Karena mereka akan melihat kita as a leading example. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu akan mereka copy dan mereka akan kerjakan. Jadi kita nggak bisa nyuruh mereka melakukan sesuatu yang kita nggak kerjakan. Nggak bisa. Mereka akan reject. Oke. Dan
memimpin adik-adik kita ini, kita perlu agak dalam tanda kutip ya, proaktif. Kita yang ngelit, kita yang mulai duluan. Jangan nunggu mereka. Ya kan? Kita yang proaktif. Lalu kita harus ngerti teknologi nih. Ya, maaf ya gitu. Ya memang agak ada proses lah gitu, tapi lama-lama bisa juga kok sebenarnya kayak gitu. Ya kan gitu. Nah, yang tadi ya, lead by example ya, memberikan contoh, terus embrace vulnerability. Vulnerability itu bicara sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang limitation, sesuatu yang limited. Artinya kondisi kita yang terdesak, yang terbatas, hasil penelitiannya ternyata itu menciptakan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Gitu. Jadi keterbatasan menghasilkan creativity, ya kan kayak begitu. Nah, lalu bagaimana prinsip yang selanjutnya yang diperlukan untuk memimpin kaum Mile dan Z ini di future kita sebagai pimpinan, believe in sharing and collective intelligence. Nah, ini dia. Ini yang sangat sulit terjadi di masa lalu dan hingga hari ini. Ada banyak perusahaan, ada banyak Superman. Kamu tahu apa? Saya dulu sudah ngerjain ini. Ya paling dulu gitu ya, Pak. Dulu bos. Dulu gue masih. Dulu. Sorry. Yeah. Anda harus ingat ya, hari ini Anda harus membangun yang namanya collective intelligence. Gak ada lagi yang namanya Superman, bos. Superman is already dead. Gitu. Yang ada super team. Nah, collective intelligence ya, kemarin di salah satu artikel di Harvard itu menjelaskan bahwa bagaimana perusahaan membangun collective intelligence. Ya, collective intelligence itu semua kepala dia punya at minimum rata-rata kepandaian. Nah, collective intelligence ini menjadi kekuatan sebuah company untuk bisa menghadapi competition, untuk bisa mendekati dan membangun hubungan yang engage dengan si customers. Nah, collective intelligence ini tidak mungkin terjadi kalau Anda nggak punya learning culture. Lupakan. Karena yang belajar cuman lu. Anak buah lu nggak belajar. Ya dong. Kalau collective intelligence, semuanya ikut belajar. Iya nggak? Yeah. Nah, itu yang kita bisa gunakan sebagai prinsip kita dalam memimpin teman-teman, adik-adik kita ini. Oke, fire starter kita yang memulai ya, nomor 7, terus give real time recognition gitu ya. Say thank you itu perlu. Good job. Gokil men, gue suka kerjaan lo. Yeah. Orang zaman dulu kan nggak terbiasa ya. Saya masih ingat almarhum profesor saya itu jarang dia ngomong. Nggak pernah. Saya jadi asisten beliau 5 tahun. Boro-boro gue nyicipin yang begitu. Kagak tuh. Alhamdulillah enggak. Tapi saya nggak bisa lakukan itu ke tim saya. Even a small achievement yang mereka sudah selesaikan gitu. And I have to say thank you man. Gitu. Terus kita cek kerjaannya, men ini keren nih gue suka. Well done. Good job. Ya. Yes. Gitu. Jadi yuk kita mulai cara-cara baru ini, prinsip-prinsip ini gitu ya. Dan ini menolong kok. Ya kan? Kita sebagai leader, sebagai manajer atau pimpinan itu menjadi lebih manusiawi kan dengan cara-cara seperti itu. Ya. Jadi kalau yang masih punya jaim, buang ke toilet, di flash langsung. Oke. Jangan pakai jaim lagi. Oke, ini terakhir concern on personal boundaries ya. Nah, masih ingat Bapak Ibu hari ini kemarin lagi musim tuh yang namanya staycation, ya nggak? Mental health, ya kan? Aduh, gaslighting, itu lagi happening gitu. Nah, itu yang disebut sebagai personal boundaries. Oke. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan sebuah populasi, itu mereka semakin sensitif secara kejiwaan. Apalagi we are bombarded, ya kita itu dibombardir dengan begitu banyak informasi ya, dengan begitu banyak knowledge di internet, di handphone dan seterusnya. Nah, personal boundaries itu menjadi sesuatu yang penting.
Kemarin saya bicara dalam satu sesi, saya bilang gini, hari ini perusahaan itu harus punya satu divisi, atau enggak mereka siapin budget untuk urusan mental health. You know, mental health itu beneran jadi isu. Hasil riset terakhir, 70% orang di Amerika itu mengalami loneliness dan turunan penyakit gangguan mental health. Gitu. Jadi nggak salah kalau kita punya concern tentang personal boundaries. Oke. Terakhir, adaptasi untuk the future employee. Oke, Bapak Ibu, kita semua hidup dalam masa yang berjalan. Kita tidak statik. Sip. Oke, Thank you. Siap. Ya, ternyata pembeda antara di penjuru dengan forum penjuru itu hanya tentang penggunaan teknologi ya Pak Robert ya, itu langsungnya. Karena kita mudah ya, kita mau bikin apa sudah lihat di YouTube, kita tinggal lihat di Google, kemudian kita mau contoh seperti apa, kita lihat di TikTok gitu. Itu semakin lihatnya kita berselancar di medsos, berselancar di internet, maka semakin mudah pekerjaan kita ya. Itu. Ya. Memang harus kita kuasai. Oke, untuk melengkapi wacana kita, untuk melengkapi pandangan kita lanjut saja ke narasumber kedua ya. Nanti tanya jawabnya nanti saja setelah itu. Kepada Bapak Dr. Firdaus Jalani, silakan Bapak untuk menyampaikan materi kedua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Amrin bisa bantu tampilkan. Ya, jadi gini. Tentunya yang saya hormati Pak Amrin, teman-teman pembicara Pak Robert, Pak Bitani, saya lihat ada teman-teman dari industri hadir. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Lumayan para CEO hadir pada kesempatan ini. Tentunya pertama terima kasih pada Pak Amrin yang artinya memberi kesempatan kepada saya barangkali untuk hadir pada malam hari ini gitu. Kenapa saya harus berterima kasih? Karena saya dari tadi menikmati nih pemaparan disampaikan oleh Pak Robert gitu, begitu jelas mengenai teknologi ya. Karena mungkin beliau seorang dosen, ya saya tadi menikmati saja gitu. Karena meskipun waktu diberikan Pak Amrin katanya 15 menit. Dia ngambil 45 menit, saya pikir enak saja kita dengerin, nggak bosan akan sampaikan Pak Robert ya, karena memang kalau enjoy masukin koin Pak, jangan lupa. Iya, jadi enak sekali. Jadi ya saya banyak belajar lah tadi apa yang disampaikan Pak Robert, karena memang terus terang saya bukan orang IT, saya tahu masih generasi kolonial kalau istilah Pak Robert itu ya, yang terus terang memang kadang-kadang saya minta bantuan anak tuh di rumah kalau misalnya ada penggunaan teknologi, ada kemacetan dikit, saya minta sama anak-anak kita yang generasi Y, generasi Z yang lebih ngerti mengenai teknologi ini. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Robert jelas sekali bagaimana kebutuhan kita. Nah, saya barangkali akan nambahkan sedikit saja untuk di industri asuransi ini, gitu ya. Jadi terus terang kenapa kita memang harus masuk ke era 4.0. Ada yang nyebut 4.0, 4.0, saya lebih senang 4.0 lah, nyebut seperti kayak gitu ya. Nah, jadi memang harus diakui, saya rasa semua yang hadir pada malam ini sudah ngerti benar akan kebutuhan teknologi di masa depan. Ya, saya baca tulisan Pak Bitani mengenai 4.0 dan pengaruhnya pada industri asuransi, kan ada tulisan juga Pak Bitani, kan ada tulisan itu. Saya baca juga sebagai bagus nih Pak Bitani udah ngerti lah sama teman-teman itu. Nah jadi kenapa kita memang butuh, saya nampakkan sedikit saja. Memang kalau kita lihat ya potensi industri asuransi kita kan masih besar sekali. Jadi dengan penduduk yang di atas 270 juta gitu ya. Kemudian kita juga termasuk yang pengguna telepon seluler yang besar di dunia, ya. Kita katanya punya telepon itu lebih tinggi dari populasi kita, gitu. Meskipun mungkin ada orang di desa yang tidak punya telepon, banyak kita lihat bagaimana mereka belajar kesulitan karena tidak
selain tidak punya kurangnya infrastruktur internet kita, tapi juga banyak yang nggak punya katakan device gitu ya, tidak punya handphone dan sebagainya. Tapi ada orang yang mungkin punya, saya lihat teman saya kalau kemana-mana bawa handphone itu 3. Saya juga bingung kapan digunakan gitu ya. Tapi mungkin lain buat bisnis, buat apa gitu. Jadinya cara koneksi itu katanya ada 370 juta aktif, hampir melebihi, jadi 133% ya dari populasi kita. Ini sebuah hal yang potensi sekali gitu. Nah, pengguna internet juga tinggi. Kenapa orang menggunakan internet? Wah, itu berjam-jam. Jadi kita nih di pemerintah juga bingung gini. Artinya ya kita kalau kota-kota besar merasa lah juga artinya asisten rumah tangga kita juga kan menggunakan itu gitu, ya kan? Menggunakan itu, jadi kalau udah selesai kerja malam dia telepon-teleponan, dia ke internet dia telepon-telepon, ada yang buka internet, gue pada ngerti itu, yang telepon, yang phone, WA, wah, sampai ada RT saya katakan, oh dia main TikTok kayak gitu-gitu. Jadi emang luar biasa gitu ya penggunaan ini. Ini sih cuma data saja. Alasan utama kenapa orang menggunakan internet kan ada persoalan mencari informasi, mencari ide baru, macam-macam lah. Jadi rata-rata lama pengguna internet itu per hari ada yang kalau di kota-kota besar ya 8 jam. Internet itu gunanya bukan hanya sekedar katakan kita bekerja di data, ada yang buat nonton Netflix dan sebagainya lah, macam-macam kan gitu kan ya, nonton drakor dan sebagainya. Itu rata-rata 8 jam itu rata-rata lama bermedia sosial per hari. Itu bisa bayangkan ya. Jadi kalau saya bilang teman-teman saya, kalau lama lebih banyak baca, lihat internet, walaupun tadi dikatakan orang buka internet kan bukan bersosial, tapi mungkin bekerja ya 8 jamnya, artinya rata-rata ya digunakan untuk bekerja, digunakan untuk mencari informasi, digunakan untuk mencari informasi sesuatu, untuk belajar, untuk pendidikan kan gitu ya, bukan hanya sekedar main-main gitu. Jadi ini memang luar biasa ini penggunaan ini. Terus next Pak Amri. Nah, tren teknologi ini itu memang akan mengubah industri asuransi ke depan ya. Kalau kita bilang ini bukan back to nature, back to future sebetulnya. Teknologi yang akan digunakan tadi Pak Robert sudah mengungkapkan itu semuanya. Bagaimana teknologi harus digunakan. Jadi ini kalau menurut saya sebetulnya gini, kalau kita berbicara 4.0, mungkin ada yang sudah masuk ke perusahaan asuransi yang masuk ke 4.0. Ada yang baru mulai. Tapi kalau saya amati, ada yang belum loh menggunakan teknologi gitu. Ya, ada saya lihat perusahaan asuransi yang belum menggunakan teknologi. Ada yang sudah ada. Kalau tinggalnya kita sama perbankan, jelas. Ya, bahkan sebagian bank yang besar-besar bukan lagi masuk ke 4.0, sudah mulai masuk ke 5.0, kan begitu. Kata di industri perbankan. Dia udah mulai lebih maju lagi, bukan 4.0 tapi udah 5.0 ya. Jadi udah serba digital. Jadi saya ingat sebetulnya 10 tahun yang lalu kita sudah dibilangkan begini. Dia bilang kan begini. Bank itu sudah menjalankan program yang namanya brushless banking. Ya. Mengurangi cabang karena sudah orang menggunakan teknologi. Saya hampir, mungkin banyak bapak-bapak sekalian, sudah hampir jarang kita ke kantor bank, cabang bank. Karena sebenarnya ya entah itu kalau yang agak teknologi yang ketinggalan kita ke ATM. Tapi kalau enggak kan kita sudah menggunakan device kita, ya kan? Semua bertransaksi gitu. Ya, bertransaksi menggunakan apa, semua kita suruh transfer, kita suruh beli apa, semuanya ada di device kita, ya. Nah, jadi sebetulnya terus ini akan mengubah ke depannya. Ke depannya mau tidak mau akan berubah ya. Karena memang teknologi akan mengubah yang kita bilang value chain industri asuransi. Ya, karena apa? Karena kita harus menggunakan big data, harus permodelan,
harus melakukan otomasi ya, harus konektivitas, mobilitas, infrastruktur, telematika, Internet of Things itu tadi udah secara rinci dikemukakan oleh Pak Robert gitu ya. Jadi memang dengan value chain-nya akan berubah industri karena mau tidak mau ini ke depan kita harus masuk ke 4.0 maupun 5.0 ini, apa yang harus akhirnya industri ini ke back to future. Jadi dari reaktif jadi menjadi proaktif. Kalau dulu seolah hanya menunggu, ya kan, orang sekarang bagaimana kita cepat menawarkan, misalnya mencari nasabah. Itu dari reaktif ke proaktif. Dulu klaim kita tunggu data-data, sekarang kita bisa lebih proaktif gitu. Jadi kemudian dari customership kita menjadi membership, pindah karena penggunaan teknologi ini. Dari transaksional menjadi ke sosial, ya. Jadi begitu bagaimana kita memudahkan orang untuk berasuransi. Kemudian dari approximate menjadi individual, kemudian analog menjadi digital, lokal menjadi global. Nah, saya ingat ya di tahun ketika saya masih direktur asuransi di Kementerian Keuangan, tahun 2000 sekitar tahun 2003 2004 gitu ya, hampir 2005. Saya tuh sangat eager gitu meminta perusahaan asuransi untuk menjajakan micro insurance. Mungkin teman-teman masih ingat, Pak Robi masih ingat benar ya. Bagaimana kita dorong agar ayo jualan micro insurance ini yang kecil-kecil. Kita perkenalkan asuransi kepada lower income people. Kenapa kita perlu kenalkan? Karena nanti ketika nanti dia ekonomi kita tumbuh, kemudian dari masyarakat lower income ini pindah ke middle income, dia butuh asuransi. Dia udah kita perkenalkan di sejak awal. Ya, itu tujuan kita. Ayo pasarkan. Gagal. Kenapa gagal? Teman-teman masih ingat? Karena tidak menggunakan teknologi. Waktu tahun 2000-an itu, mungkin Pak Abid tadi masih ingat. Ketika tahun 2000-an itu, 2000 3, 4, 2005. Rata-rata menjual asuransi kan melalui agen, Pak. Agen disuruh jual premi 20.000, mana mau gitu. 50.000 premi mana mau. Dia biasa terima premi yang jutaan. Komisinya berapa? Karena bagi dia effort menjual kepada orang karena tidak mudah teknologi, memasarkan produk yang preminya cuma 20.000, 50.000, sama dengan effort orang bayar preminya 10 juta, 20 juta gitu. Gagal. Pernah ada perusahaan asuransi karena mungkin nggak enak sama saya, dia bilang gini, Pak, sebetulnya akhirnya dicoba pakai kupon, modelnya kupon gitu ya. Kemudian Pak, ini kita udah ciptakan kupon ini gitu, yang PA kemudian katakan hospitalization plan, kemudian health insurance kayak gitu. Kupon dia bilang, Pak, karena sulit agen nggak mau memasarkan, saya akan bagikan gratis ini dengan dana CSR. Sampai kayak gitu karena perusahaan asuransi GP malu sama saya. Waktu itu belum menggunakan teknologi gitu. Ya. Jadi dan apa yang terjadi sekarang? Begitu teknologi masuk yang tadi disampaikan oleh Pak Robert, Insurtech masuk dengan teknologinya, itu penjualan micro insurance meningkat. Bahkan statistiknya ketinggalan. Saya tanya sama satu Insurtech, saya nggak sebut namanya. Saya bilang, selama pandemi 2020-2021, berapa Anda jual micro insurance? Yang melalui marketplace itu loh. Kalau melalui Shopee, melalui Tokopedia, melalui apa. Kan orang cuma mentik aja kan gitu kan. Misalnya asuransi pengangkutan, asuransi kesehatan cuma mentik aja. Dia bilang, selama 2 tahun itu dia ada orang yang mentik produknya 1 miliar. 2 tahun. Bisa bayangkan. Dan itu tidak masuk dalam statistik. Jadi kalau kita anggap mentik itu adalah polis perjanjian, itu kan isinya perjanjian. Seperti itu kita tik, kita setuju beli asuransi walaupun katakanlah dengan hanya Rp700, ya kan, mengganti barang kita, anggaplah itu satu polis, berarti terbit 1 miliar polis. Memang orang beli produk itu di Tokopedia, di Shopee mungkin berkali-kali. Katakanlah 10% aja orang baru, itu artinya apa? 100 juta pemegang polis, boys.
ya. Dan itu tidak masuk dalam statistik, baik statistik OJK maupun statistik BPS, ya kan? Nggak masuk itu statistik itu, tinggalan statistik kita. Jadi bisa dibayangkan itu, walaupun ada mungkin perjanjiannya, tapi kalau kita anggap karena itu sebagai sebuah perjanjian polis, itu berarti selama 2 tahun ada satu insurtech, dia jual bilang 1 miliar dalam 2 tahun. Belum insurtech yang lain, kan kita banyak insurtech. Kayak gitu, Pak. Itu karena apa? Karena pengaruh teknologi, penggunaan teknologi. Memang saya pernah diundang ke kantor sebuah insurtech, seperti yang digambarkan oleh Pak Robert tadi, kerjanya banyak, anak-anak muda, anak-anak generasi Y gitu, ya. Menggunakan teknologi itu ya, kerjanya bukan lagi pakai workstation kerja kayak zaman dulu kita ada kotak-kotak kerja gitu. Kerjanya di meja-meja, kadang duduk di pojok sana, di mebel, di mana sambil duduk, sambil ngopi, sambil apa kerja dengan pakaian yang mungkin bukan pakaian orang kantor tadi, pakai kaos oblong, pakai sendal, pakai ini gitu. Mereka bekerja gitu. Banyak ya, mereka bekerja siang bisa sampai jam 12 malam mereka kerja gitu. Karena kan selain katakanlah ya tadi, dia juga harus proaktif menawarkan dia bagaimana cepat. Karena begini, bagi sebuah insurtech dia bilang, karena kelemahan industri kita kan begini Pak, di industri asuransi ini, begitu mengejar premi, konsumen diminta bayar cepat, kan gitu. Tapi begitu klaim agak lambat ya. Inilah survei lah, inilah segala macam. Jadi konsumen coba gimana sih ketika premi kita disuruh cepat, begitu klaim kita suruh nunggu 2 minggu, 3 minggu, ada yang sebulan. Jadi memang awalnya ini para insurtech menjual yang simpel-simpel produk, tapi keinginan mereka adalah begini, pelayanan klaim cepat ketika kita menerima premi. Harusnya begitu. Jadi kalau mobil kita ditabrak, nggak ada lagi, oke sebentar ya, tolong bawa ke bengkel sana, tolong nanti ada surveyor saya mau foto segala macam. Sekarang semua, yuk foto mobil yang ketabrak, kirim ke kami, dan kemudian kita bilang, oke, biayanya kira-kira sekian, bawa ke bengkel ini, selesai. Gitu. Ada yang minta duit aja, oke, kita biaya sekian, ayo, cepat, harus cepat, seperti itu. Itu penggunaan teknologi. Ya, jadi bahkan sorry to say nih, saya mantan orang OJK, sampai sekarang aturan mengenai insurtech pun belum jelas. Aturan pun ketinggalan. Kalau Pak Abdi tani ngangguk-ngangguk gitu. Saya memang begini Pak, saya kan mantan regulator, saya bilang, once sebuah regulasi kita keluarkan, itu kita udah one step behind the market. Karena cepat sekali. Kalau dengan teknologi, kita akan tinggal 2 or 3 behind the market. Itu ketinggalan Pak. 2 step or 3 step dengan teknologi. Aturan ya. Sampai sekarang kayaknya kita bingung. Ini kok OJK belum aturan mengenai insurtech. Bintang apa ini? Karena begini. Di dalam undang-undang perasuransian kita yang namanya usaha asuransi cuma begini Pak. Perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dia kemudian reasuransi, ya termasuk yang syariah, dia kemudian agen, dia broker, dia adjuster. Insurtech binatang apa ini? Karena dia baru datang ke Indonesia sekitar 2008, 2007-2008. Undang-undang terakhir itu datang 2014. Baru insurtech itu baru masuk di Indonesia sekitar 2017-2018. Undang-undang kita terakhir ada 2014. Belum ada tuh waktu merumuskan undang-undang itu insurtech belum lahir Pak. Jadi betapa menunjukkan ketinggalan dengan teknologi. Tapi bagi yang saya sih selalu menyatakan pada teman-teman JK, yang penting kita terbuka. Terbuka, menjadilah regulator yang market friendly. Kenapa market friendly? Kita harus hadir di pasar. Karena di pasarlah ada pertemuan antara produsen dalam hal ini perusahaan asuransi dengan konsumen, dengan calon pemegang polis atau pemegang polis. Kalau kita jarang-jarang datang ke pasar, jarang-jarang kita mau bergaul di pasar, kita akan ketinggalan. Kira-kira kayak gitulah Pak. Jadi ya, terus Pak, next. Pak ditanya. Nah, jadi ini teknologi kita akan mengubah yang tadi saya yang value chain sini ya. Jadi bagaimana
produk service development akan harus berubah, underwriting-nya harus cepat, produk juga harus dibuat sedemikian rupa, artinya dimudahkan tuh orang ini ya. Memang ada produk-produk yang seperti yang disampaikan Pak Robert yang mungkin ya memang perlu penjelasan, produk-produknya agak complicated, mungkin tidak bisa cepat menggunakan teknologi karena mungkin perlu penjelasan. Tetapi banyak produk-produk yang menurut saya itu harusnya sudah bisa menggunakan teknologi. Jadi kita harus mengerti jadi masalah ini tadi delivery pada pengiriman. Jadi tidak lagi saya bilang tidak ada lagi itu harusnya pengiriman polis yang di print out. Emang dibaca Pak sama pemegang polis agak ya. Jadi ada yang dikirim polis ya udah taruh aja prat gitu ya di di laci. Tapi kalau dikirim melalui device dia itu malah menjelang tidur mungkin dibuka-buka dia baca kan gitu ya. Banyak orang kenapa terjadi dispute antara perusahaan asuransi dengan nasabah itu karena apa? Karena seringkali begini, nasabah tuh nggak tahu mana yang risiko yang di cover, mana yang tidak. Kadang-kadang dia merasa di cover semuanya gitu kan, polisi nggak dia baca gitu ya. Waktu kemarin dispute masalah ini unit link ya, memang ya artinya banyak nasabah yang nggak ngerti gitu apa itu unit link, apa itu investment link. Soalnya kan namanya investasi risiko dia nggak ngerti gitu, karena mungkin si agennya itu udah terserah kamu ya. Nah ini harus ke depan harus berubah gitu. Jadi untuk itu perlu memang saya setuju dengan sampaikan Pak Robert tadi bahwa riset itu penting bagi perusahaan asuransi. Itu sangat penting. Ya. Tapi meskipun ya saya terus terang masih ada perusahaan asuransi kita yang sekarang ini ya udah tidak melakukan riset, tidak melakukan underwriting yang benar gitu. Jadi kalau nutup asuransi ya udah berapa sih di pasar, berapa sih perusahaan asuransi lain nawarkan, katakanlah 1,2% atau per mil, ya udah sama kita 1 aja kan gitu, tanpa pernah melakukan riset. Padahal riset itu penting untuk mengembangkan depan. Data itu penting, statistik itu penting buat asuransi ya. Nah, marketing sama, marketing bagaimana kita promosi sekarang lebih mudah menggunakan sosial media. Tidak lagi hanya terbatas dari dulu aja udah jarang Pak. Kita nih perusahaan industri asuransi promosi atau iklan melalui surat kabar itu jarang. Kalau nggak dipaksa pasang neraca nggak akan terus ya dibanding dengan perbankan. Tapi sekarang apalagi sekarang itu mau tidak mau promosi melakukan secara digital harus dilakukan ya. Target market juga jelas segala macam. Nah, Pak, yang tadi sekarang ini meskipun di undang-undang asuransi kan begini, objek asuransi di Indonesia harus diasuransikan di Indonesia. Itu undang-undang katakan gitu. Gitu ya Pak Abitani ya kan gitu ya. Objek asuransi Indonesia harus diasuransikan di Indonesia. Tapi kan kita nggak tahu apakah konsumen itu benar-benar beli produk dari perusahaan asuransi kita atau bukan. Siapa tahu yang di gedung-gedung Jalan Tamrin itu beli asuransinya sama perusahaan asuransi kita. Siapa yang bisa kontrol? Kita nggak bisa memberikan sanksi pada konsumen. Mungkin jangan-jangan, apalagi di era digital ini, dia beli produknya mungkin dari Hong Kong, dia beli dari Malaysia, dan kita nggak bisa kontrol. Ya, apalagi di era digital, kita nggak bisa sama sekali. Ya, nah jadi klaim pun ke depan harus dilakukan secara cepat, gitu ya. Nah, jadi juga aset manajemen dilakukan terus karena waktunya terus saja Pak. Nah ini saya cuma menggambarkan ya bagaimana kondisi kita gitu dibanding katakanlah negara-negara lain. Kita memang masih sangat ketinggalan ya di dalam penggunaan teknologi, di dalam kita melakukan human capital research. Indonesia masih ketinggalan, harus diakui ini. Saya nggak akan menggambarkan lebih banyak bagaimana kualitas SDM dan literasi asuransi harus ditingkatkan karena kita sudah tahu semua. Next Pak, terakhir barangkali. Nah, saya cuma begini saja. Jadi karena
tren digital ini sudah tidak bisa kita tolak. Kita hanya mengatakan, saya hanya mengatakan sama teman-teman begini, kalau zaman dulu kita kemerdekaan pernah gini Pak, independent or die, merdeka atau mati. Pernah di zaman di tahun 2000-an atau 2010 kita menyatakan innovation or die. Mungkin Pak Robert masih ingat itu. Ya kan? Bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak berinovasi mati. Sony mati, ini mati banyak. Innovation or die. Sekarang ini digital or die. Pilihannya gitu. Ya. Nggak ada lagi, terutama bagi industri asuransi, digital or die. Jadi seleksi pasar ini terhadap industri asuransi yang menurut saya kok sekarang ini pemainnya cukup terlalu banyak, bahkan saya bilang itu akan seleksi market, seleksi pasar itu melalui teknologi ini. Jadi bagi konsumen, siapa yang memberikan pelayanan yang tercepat itu yang akan ya baik dan tercepat ya itu akan menjadi pilihan ya. Ini agak bocor, nggak tahu dari mana nih ya. Jadi mereka yang melakukan. Nah, tugas kita seperti yang disampaikan Pak Robert. Jadi tugas kita adalah menyiapkan bagaimana SDM di industri asuransi ini harus ke depan ini betul-betul orang yang mengerti mengenai teknologi, mengenai digital. Jadi kita ini udahlah Pak, kita udah nggak usah misaji di kita, karena kita tadi Pak Robert bilang ini kita generasi kolonial, ya udah sangat ketinggalan. Tapi bagaimana kita jaga industri yang kita cintai ini dengan menyiapkan SDM yang betul-betul in the future ini yang mengerti mengenai teknologi, yang mengerti mengenai digitalisasi. Tidak ada pilihan Pak, harus dilakukan. Misalnya di STIMRA kan bisa lakukan. Jadi rubah kuliah nggak lagi cuman teori-teori mengenai asuransi, tapi bagaimana praktek-praktek yang menggunakan teknologi harus digunakan. Bagaimana praktek-praktek pelayanan-pelayanan menggunakan itu yang harus diberikan kepada siswa kita. Bukan lagi hanya sekedar teori-teori yang asuransi yang sudah lama. Ya. Nah, terus terang memang saya masih agak kecewa Pak kalau misalnya SDM yang disiapkan oleh teman-teman industri, ya kita masih banyak kita pelaku. Aduh, siapa nih? Agak bocor nih. Ya, nah jadi saya masih agak sedikit kecewa sama teman-teman industri yang katakanlah kurang menyiapkan SDM in the future ini. Ya, kita terus terang saya bilang. Misalnya nih, saya bisa bayangkan mestinya kan ya bisa sih kita menggunakan soal kita menyiapkan SDM untuk future industri kita itu dengan cara ya udah nanti begitu kita ambil saja orang-orang siswa-siswa yang katakanlah selesai dari pendidikan di bidang teknologi atau mereka-mereka dari universitas bagus, karena kan anak sekarang kan teknologi itu udah makan sehari. Anak-anak di fakultas ekonomi bisnis, di fakultas teknik itu udah makanan itu Pak yang namanya teknologi. Jadi anak kita tuh kalau dulu kan kita masih inget deh 20 tahun lalu kalau ngetes orang lu bisa gak komputer gitu kan. Ya kan? Pertama bisa bahasa Inggris enggak? Tes. Terus kemudian bisa komputer enggak? Punya nilai sendiri. Kalau sekarang itu udah ilmu dasar Pak yang nggak usah tanya lagi. Udah memang mereka kuasai gitu. Ya. Jadi kita tuh harus gini. Jadi lebih baiknya kalau kita menyiapkan, misalnya bisa nggak sih STIMRA ini digunakan untuk melahirkan bibit-bibit katakan para pelaku pasar nanti di industri asuransi. Kan kalau saya terus sorry tuh sih nih kalau saya suka ikuti sama teman-teman STIMRA mengeluh, aduh Pak cari siswa ini sulit gitu. Ya, karena mungkin sih pengaruh sosialisasi, pengaruh nggak jelas bagi mereka. Mereka kan akan tanya gitu, misalnya ya. Terus terang kalau kita lihat nih, anak-anak kita ini yang baru lulus SMA yang bagus-bagus, dari SMA-SMA yang bagus, kemana sih mereka lari? Mereka lari pasti ke perguruan tinggi negeri. Ya kan Pak gitu Pak. Yang kedua, ya cari universitas swasta yang bagus-bagus. Yang ketiga, seorang grade 3 nih, baru nih ke sekolah-sekolahan kita nih. Gitu. Ya, loh. Pak, kalau grade 3 dihajar bagaimana sulit Pak menjadi grade 1 ke depan. Kan gitu. Tapi dengan cara gimana?
Mbok ya yuk teman-teman industri dan rame kita berikan beasiswa. Ini pengalaman di Kementerian Keuangan, Pak. Kenapa SDM Kementerian Keuangan bagus-bagus? Karena dia punya sekolah yang namanya STAN. Mungkin Pak Robert tahu. STAN itu kenapa dapat siswa bagus? Bintang-bintang pelajar dari daerah-daerah masuk sini. Kenapa? Karena dikasih beasiswa dan nanti sudah dipastikan kerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan dan tempat-tempat lain. Wah, itu yang datang Pak di STAN. Saya ngajar di STAN enak Pak. Ngajar juga wah udah bagus lah, sama kayak kita ngajar di UI lah, gitu enak gitu ya. Nah, jadi caranya begitu. Jadi coba yuk kita kumpulkan beasiswa dari perusahaan-perusahaan ini punya usaha. Kemudian kita sosialisasi ke daerah-daerah kemana ke SMS. Mas bilang kalau Anda masuk ke Stimra atau masuk ke yang punya Nutrisakti SMA ya, kemudian kita bilang ini kita kasih beasiswa. Kemudian nanti magang dan Anda lulus, Anda akan dipastikan kerja di industri swasta. Percaya sama saya, Pak. Yang datang itu yang IP-nya bagus-bagus, Pak. Ya. Jadi, nah kalau kita diamkan saja begitu, mereka ya begitulah yang kita dapat gitu. Jadi itu, Pak. Jadi kalau kita mau menyiapkan future ini untuk inisiasi, yuk kita rame-rame ya, kumpulkan uang masing-masing perusahaan asuransi. Saya udah banget begini, kan dulu dipersyaratkan ya, perusahaan asuransi itu harus menghabiskan 5% dari biaya SDM untuk pendidikan untuk pelatihan. Kalau nggak habis, serahkan ke sekolah, mesti gitu dong, ya kan, gitu, ya kan. Semudah kemudian sudah nggak ada, Pak. Aturan nggak ada. Saya nggak tahu. Kenapa nggak ada? Karena katanya teman-teman, Pak kita capek tiap tahun nggak perusahaan asuransi nggak ada yang memenuhi, masa kita kasih sanksi terus katanya gitu kan? Pakai golf Pak. Nah artinya, jadi mesti memang ya itu mestinya dihimbau lagi ya mereka tuh ini untuk future sisihkanlah berapa dari CSR kayak dari mana, masukkan ke biaya pendidikan, kasih beasiswa, nanti magang di perusahaan asuransi. Lulus, mereka akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan asuransi. Kita akan dapat mahasiswa yang bagus. Dan itu Pak Robert suruh ngajar nanti IT-nya kepada siswa yang bagus, gampang banget itu. Gitu. Terasa saya segitu aja Pak, saya hanya nemenin ya, Pak Robert. Baik, terima kasih. Mungkin nggak ada sesuatu yang baru dari saya, ya, tapi mohon maaf. Dan saya menikmati sekali apa yang disampaikan Pak Robert. Salam untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menarik dan jadi tantangan pulang nih Pak Abi kita nih Pak Abi. Bagaimana menangkap peluang-peluang ini untuk menciptakan tenaga personal yang milenial dan menguasai teknologi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita diikuti oleh 29 peserta, maka tadi misalnya 30 peserta. Dan acara ini selenggara atas support dari Stimra dan dari LKI, serta dari Gure oleh Bapak Adi Pratama. Untuk selanjutnya waktu kita tinggal 15 menit, kita rencana tutup sampai jam 9. Ya, persilakan dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Mau komen Pak, silakan. Ya, jadi saya boleh nggak Pak Amrin? Ya silakan. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Selamat malam Pak Firdaus. Iya. Saya Rusel Pak, saya ambasador di Indonesia. Oh iya. Nah, kebetulan saya juga sekali-sekali jadi jamaah di Masjid Al-Hikmah Pak. Oh gitu, tetangga dong. Saya tetangganya Habib Lutfi Pak. Oh iya, tahu saya tahu. Oke. Siap. Ya, ini bagus Pak. Tadi saya diundang pagi tadi sama Pak Amrin. Cuman saya pikir kita kita mesti perkaya Pak, karena ini yang kita bahas sekarang adalah distribution channel Pak. Padahal kalau ada tulisan saya di CII mungkin sekali waktu bisa saya share. Kalau agenda utama kita adalah penetrasi asuransi yang kita tingkatkan kurang dari 3% untuk melejit, saya nggak tahu keberapa angka yang ingin dicapai gitu Pak ya. Itu ada 3 kata kunci ya, mirip-mirip juga sih Pak ya. Ada literasi, kemudian produk breakthrough gitu, terobosan produk, dan juga digitalisasi.
Nah, produk breakthrough kita ini masih lemah, Pak. Jadi salah satu yang diusahakan oleh Swiss Re contohnya adalah dia membuka satu divisi yang namanya IRS ya, Innovation Resolution, dan juga dulu ada Global Partnership. Nah, sayangnya ini pengetahuan kita akan produk-produk seperti itu kayaknya masih kurang. Kalaupun ada, ini ada Pak Kojo di sini nih, sebagai bos MyPak nih, jadi mungkin bisa ngasih masukan juga. Tapi kira-kira produk breakthrough itu sangat penting. Memang literasi itu mendukung produk itu bisa dijual, Pak. Kalau distribution channel seperti digitalisasi dan sebagainya, menurut saya, dulu waktu saya bagian manajemen Zurich di 2010-2011, not a big deal lah kalau menurut saya. Walaupun ya nggak apa-apa, kita jalanin aja semua, begitu. Cuman 3 hal itu kalau berjalan beriringan tadi yang saya garis bawahi, Pak Firdaus minta kita bersama-sama bekerja. Nah, nanti bisa kita berdua, saya ketemu, saya sholat isya di Masjid Al-Hikmah deh, Pak. Itu aja dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rusel, ini terima kasih nih atas ininya. Jadi ya saya sependapat dengan Bapak. Kita memang bukan hanya sekedar harus menyiapkan teknologi digitalisasi. Itu kan cara, katakan bagaimana kita mengerjakan, bagaimana cara kita menyampaikan. Tapi tadi misalnya masalah bagaimana kita menciptakan produk-produk yang inovatif, yang dibutuhkan oleh masyarakat, kan gitu. Ya kan, dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Itu memang itu menjadi breakthrough, itu penting produk dalam rangka meningkatkan literasi segala macam. Terus terang memang saya yang tadi saya bilang, apa yang dilakukan misalnya oleh para insurtech ini, menurut saya ini udah menuju ke arah sana, ya. Jadi ada produk-produk yang sangat simpel yang dulu tidak mungkin dijual oleh perusahaan asuransi, itu akhirnya bisa dijual yang simpel-simpel gitu. Jadi kita kan dulu mikir bagaimana cara menjual seolah asuransi angkutan barang yang preminya cuma 700 perak, 600 perak, 1.500 bisa dilakukan. Misalnya kita naik motor menumpang Gojek, ya. Orang kita tuh Pak uang recehan nggak ambil pusing gitu. Misalnya kan begini kan, apalagi bayarnya sekarang kan tidak pakai cashless. Ya kita bayarkan semuanya online. Jadi kita naik ke Grab, naik ojek misalnya, naik motor kita ojek, terus dia bilang berapa kebayoran, katakanlah 10.000, ditawarin mau premi nggak, tambahin Pak, premi asuransi 500 perak. Kalau kecelakaan dapat sekian-sekian. Iya aja orang kita tuh, apalagi nggak bayar pakai cash kan gitu kan. Iya. Ya. Jadi kita kan juga gitu, seringkali beli barang, ya udah premi 700 ya gitu. Nah, karena dulu kan waktu masih pakai pembayaran cash sulit kita. Dulu kita ingat waktu belanja di pasar itu kan sering pasar itu atau supermarket menggunakan yang namanya odd price, harga ganjil. Kita ditawarin harga misalnya 975. Kita bilang, wah murah nih. Padahal mungkin apa sih 975 sama 1.000 bedanya. Kembaliannya dikasih permen. Ya kan gitu kan. Kurang 25-nya dikasih permen zaman dulu. Kita oke aja gitu, nggak ada masalah. Ya. Padahal mungkin apa sih artinya 975? Karena memang teorinya kalau harga dibikin ganjil odd price itu seolah-olah lebih murah dari 1.000. Nah sekarang apalagi dengan menggunakan teknologi ini, wah kita bisa menerapkan macam-macam. Jadi saya setuju dengan Pak Rusel, kapan-kapan kita ngomong Pak, bagaimana saya setuju bukan hanya kita memajukan digitalisasi, tapi hal-hal yang lain pun harus dibenahi di industri asuransi, pelayanannya, produknya, ya kan, innovationnya itu penting. Saya ingat begini, waktu saya ke kantornya Google di Amerika, itu di depannya Pak, saya udah pernah ceritakan, ada patung dinosaurus besar, patung kerangka gitu. Saya tanya sama pimpinan Google itu, kenapa you pajang ini patung dinosaurus? Dia bilang, Pak, dulu ini dia bilang dinosaurus jutaan tahun yang lalu pernah luar biasa perkasa. Tapi sekarang kan tinggal kenangan saja. Kita hanya menemukan kerangkanya saja. Kami tidak ingin Google someday seperti ini.
Karena apa? Karena kami kurang berinovasi. Karena kami kurang melakukan pengembangan teknologi. Kayak gitu, Pak. Jadi gambarannya bagaimana kita ingin punya rangsangan untuk maju seperti kayak gitu. Nah, jadi saya setuju memang industri kita masih banyak yang dibenahi, tentunya selain dari masalah bagaimana cara penyampaian, bagaimana cara bekerja dengan menggunakan teknologi digital. Terima kasih Pak Rusel. Kapan-kapan kita ketemu. Thank you. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak. Izin Pak Fir, Silakan. boleh saya ikutan komentar? Silakan Pak Adi. Boleh, Tadi kita disinggung masalah dan ya, terima kasih Pak Fir, Pak Robert. Tadi menarik sekali. Memang kita itu sekarang ini sudah harus mengembrace ya, bukan cuma mengadopt tapi mengembrace, merangkul teknologi. Jadi kalau tadi Pak Fir bilang atau Pak Robert bilang kita itu ketinggalan, sangat ketinggalan. Ya. Tahun 2001 saya implementasi sistem asuransi jiwa di India, ya, di Madras, India. Jadi bukan Mumbai, malah di India Selatan. Itu mereka pada saat implementasi sudah melakukan yang namanya fast track dan remote printing policy. Jadi dari kantor pusat, sistemnya itu tinggal masuk parameter, di input aja semua jawabannya. Kalau dia memenuhi semua persyaratan, otomatis polis akan di-issue di cabang yang dituju. Nah, itu memang teknologinya sudah siap, tapi mungkin di Indonesia masih belum siap, Pak. Karena di Indonesia aturannya harus pakai stempel. Harus pakai materai. Dan baru e-materai itu baru tahun lalu, Pak, adanya. Ya, jadi udah hampir 20 tahun itu ketinggalan. Ya. Dan terus terang, kalau kita lihat dari asuransi jiwa, itu sebelum pandemi hanya 5 yang melakukan bisnis digital. Ya, jadi pada saat pandemi itu masih banyak sekali yang gelagapan, yang belum siap, baik itu secara teknologinya, sumber daya manusianya, dan mindsetnya. Nah, mindsetnya juga ini masih agak sedikit ketinggalan. Jadi mungkin kalau dengan acara ini kita bisa membangun mindset ya untuk para eksekutif, ya. Dan tugas kami di sekolah tinggi untuk membangun mindset di calon-calon pemimpin yang akan datang di asuransi. Nah, ini kita juga perlu kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di industri. Bahkan kalau kami sendiri, walaupun kami Stimra itu lebih cenderung ke asuransi, kita sudah menjangkau juga ke pialang. Ya, jadi kita sudah membuka yang namanya konsentrasi pialang. Jadi kita ingin membangun mindset itu tidak hanya di perusahaan asuransinya saja, tapi di seluruh perusahaan pendukung. Ya, termasuk yang sedang lagi banyak dibicarakan asuransi syariah. Ya. Mengenai inovasi, saya rasa juga permasalahannya hampir sama, Pak. Ya, inovasi itu sebenarnya kreativitas teman-teman di industri itu cukup tinggi. Ya, kalau kita bicara tentang digital atau insurtech, di Amerika atau di Eropa itu sudah sangat maju. Di Amerika yang paling maju itu adalah Lemonade. Lemonade itu dia bilang asuransi. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia itu tidak bisa masuk asuransi karena tidak sama dengan definisi asuransi yang ada di Undang-Undang 40. Ya, karena Undang-Undang 40 itu mensyaratkan sebenarnya transfer risk kecuali untuk syariah, sharing risk. Nah, di sini adalah pooling sebenarnya di Lemonade, ya. Kemudian juga di Jerman juga seperti itu. Jadi memang ada beberapa gap, ya. Walaupun OJK saya juga appreciate sudah menyiapkan apa yang namanya sandbox regulation. Jadi dikumpulin dulu semua inovasi-inovasi yang ada, apabila sudah cukup besar, baru dikapitalize dan diatur. Nah, tapi artinya ya tetap ketinggalan. Ya. Mengenai unit link saja, unit link di India itu kita implementasi tahun 2009. Kebetulan saya juga yang mengimplementasi sistemnya di India itu tahun 2003. Walaupun kita tahu 2010 mereka suspend, berhenti semua penjualan. Karena terjadi sama dengan yang di Indonesia. Jadi penjualan di daerah rural itu sangat tinggi dan banyak mis-selling. Iya. Ya, jadi itu juga terjadi. Jadi sebenarnya kita bisa melihat
apa yang terjadi di industri di luar negeri, dan kita kenalkan kepada masyarakat Indonesia. Kalau kami di Stimrak itu kita kenalkan di industri, di mahasiswa kami. Jadi apa yang telah terjadi, jadi sebaiknya kita belajar dari pengalaman orang lain untuk yang buruk ya, supaya kita nggak mengalami, tapi untuk yang baik-baik mungkin kita harus lakukan untuk kita replicate apakah bisa diimplementasi. Ada yang bilang ya cukup ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi. Saya rasa itu juga nggak salah, ya, karena apa yang baik itu sebenarnya bisa diimplementasi. Dan betul tidak hanya dalam marketing, karena kalau kita bilang marketing, Pak, tahun 2025 nanti sudah tidak ada lagi GWP yang kita lihat. Semuanya sudah insurance revenue. Jadi ya, jadi apa namanya yang tadi Pak Fir juga sudah sinyalir, misalnya di gedung-gedung di Sudirman Tamrin, apakah diasuransikan di Indonesia atau tidak? Mungkin polisnya masih Indonesia, Pak. Ya, itu namanya fronting biasanya. Begitu di polis diterbitkan, 99% larinya ke luar negeri. Mungkin Pak Kocu, Pak Robi waktu dimarahin juga paham kenapa reasnya keluar semua, dan itu pula mungkin timbulnya aturan harus reas ke dalam negeri. Ya, jadi memang compliance atau kepatuhan di negara kita ini memang agak sedikit berat karena motivasinya banyak. Terutama adalah menjaga performance, penampilan performance manajemen di mata pemilik modal dan di pesaing. Ya, jadi mungkin mereka akan mengembangkan GWP mereka seperti besar, walaupun kalau kita lihat kenapa kok income underwriting resultnya kok kecil, bahkan rugi hanya ditopang dengan investasi, misalnya seperti itu. Jadi kita mesti lebih hati-hati. Saya cukup 2 tahun Pak jadi direktur kepatuhan. Jadi memang berat Pak, apalagi kalau kurang dapat dukungan dari OJK, ya, regulator. Karena akses kita ke OJK belum ada untuk direktur kepatuhan dan komisaris independen. Ya, kalau whistleblower itu adanya untuk karyawan OJK kalau nggak salah. Tapi untuk kita itu masih belum diatur. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, itu agak sedikit sulit. Nah, tapi saya rasa kalau misalnya kita bisa membangun lapis kedua, lapis ketiga nanti ya, mungkin 5 tahun yang akan datang semua karyawannya itu sudah lebih cerdas dan paham mengenai governance dan manajemen risiko, mudah-mudahan kualitas industri asuransi kita akan jadi jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya rasa teknologi itu cukup berkembang. Yang kita perlu perbaiki adalah mindset kita, komitmen kita terhadap prinsip-prinsip asuransi, dan perlindungan terhadap para konsumen. Itu mungkin yang perlu kita tingkatkan. Mungkin itu saja Pak Firdaus. Terima kasih Pak Abi. Ya, ini sebelum ditangkap oleh Pak Firdaus, kita minta tanggapan dari Pak Kocu dan Pak Robi ini. Pak Kocu kita masih pakai masker ini Pak Kocu ya. Tapi Pak Kocu bisa dikasih tanggapan Pak Kocu. Bisa kelihatan. Saya sedikit saja Pak. Yang saya hormati Pak Firdaus dan Pak Robert, Pak Abi, rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya sebenarnya masih juga belajar tentang 4.0 ini, dan saya pikir saya memang berusaha memahami lebih kepada bagaimana hal-hal tersebut menciptakan profitability di dalam industri asuransi. Saya tadi memang sepakat dengan Pak Rusel maupun juga tadi disampaikan oleh Pak Fir bahwa mesti pembicaraan kita ada di sisi channel distribution, marketing side, tetapi the very question yang sekarang saya sedang pikirkan adalah bagaimana industri 4.0 itu memberikan jaminan yang memadai terkait dengan profitability untuk di asuransi. Karena kita mengerti profitability di asuransi ini kan bukan cuma masalah numbers-nya, tetapi juga ada pengelolaan risiko yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, bagaimana caranya
dengan 4.0, yaitu desentralisasi pengetahuan, knowledge, apapun semua kita dapat peroleh dengan sangat mudah, itu bisa meningkatkan kemampuan industri untuk mendapatkan certainty, untuk meningkatkan tingkat profitability perusahaan. Nah, jadi saya pikir itu juga satu area yang patut dibicarakan lebih intens lagi selain berbicara di area-area channel distribution, marketing, atau sales, atau hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Paling itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak, dalam kesempatan kali ini. Dan saya sama seperti tadi Pak Fir, saya menikmati sekali acara pada malam hari ini, Pak. Jadi banyak hal yang bisa diperoleh dan waktu nggak terasa, tapi saya merasa mendapatkan banyak masukan malam ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Koci. Sekarang memang sudah jam 9. Ya, tapi sebelum kita tutup, kita minta Pak Robi Loho ini untuk memberi tanggapan. Pak Robi, silakan Pak Robi Loho. Terima kasih Pak Amrin. Ya, malam ini memang menarik sebetulnya ya, dari Pak Robert, dari Pak Fir. Masalah-masalah itu dan yang akan dituju itu memang kelihatan gitu. Tetapi yang di kepala saya itu berputar-putar itu kadang-kadang tuh mulainya dari mana gitu ya. Jadi kadang-kadang kita perlu difokuskan kepada pemecahan masalah satu persatu gitu ya. Jadi jangan mau langsung semuanya, tetapi semuanya tanggung gitu Pak. Di sini kan banyak orang pinter nih, terutama pendidik-pendidik ini. Tapi memang apa yang dihasilkan oleh sekolah itu belum langsung bisa diaplikasikan di dunia kerja ya. Jadi kita butuh produk jadi daripada sekolah yang langsung bisa bekerja gitu Pak. Nah ini yang gapnya dari dulu belum tersambung gitu. Tapi ya tentunya dari beberapa sekolah atau tempat training yang bagus diharapkan ke depannya bisa menjembatani apa yang kita tuju untuk kemajuan industri perasuransian kita, Pak. Itu aja Pak Amrin. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Robi. Ya, sekarang hari ini malam ini bukan memang yang paling seru, yang paling hangat berbicara kita, karena sampai jangan di 9 pesertanya bertahan di sampai jumlah 29 gitu ya. Seperti kita perlu ada bikin jadwal lagi nih ya, jadwal dengan tema yang sama mungkin bulan depan kalau perlu. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan untuk Pak Robert nih dari Bu Anggra nih Pak Robert. Iya. Tapi jawab jangan lama-lama Pak Robert ya. Oke, 1 menit ya jawabannya ya. Nah nanti kalau menit kedua masukin koin lagi. Oke. Pertanyaan gini Pak Robert ya di chat, apa menyebabkan startup company banyak yang tumbang Pak Robert? Oke. Ini ada beberapa versi gitu. Jadi startup itu seringkali nih foundation yang paling dasar kenapa mereka akhirnya gagal, mereka menganggap visinya itu real, padahal itu adalah ilusi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini gitu ya, seringkali banyak orang memulai bisnis atau memimpin perusahaan, dia pikir itu adalah visi, padahal ilusi. Ilusi apa sih? Ilusi in business adalah sesuatu yang Anda anggap real, itu dia ada, but it doesn't exist. Yang kedua, startup itu karena hari-harinya mereka hidup dalam bahasa mesin, coding, programming, etc. Ya, sehingga mereka lupa. Mereka anggap bahasa mesin bisa menyampaikan kepada bahasa konsumen. Padahal mereka harusnya partnership dengan orang yang betul-betul mengerti dalam bahasa bisnis, bahasa manajemen, dan bahasa konsumen. Gitu loh, Bu. Ya. Nah, jadi ilusi di dalam bisnis, terutama banyak di startup itu terjadi. Mereka pikir bahwa apa yang mereka bayangkan itu adalah realitas, padahal tidak. Kemarin saya bantu beberapa untuk mereview sebuah pitch deck dari startup. Waktu kita teliti, kita kulitin itu seperti kulit bawang sampai di ujungnya. Saya bilang, gimana cara lu bikin uang? How do you make money? What will be your revenue model?
gitu loh. Oh, revenue model kita begini begini gini. Lo nggak pernah hitung kompetitor. Lo nggak pernah hitung bahwa ada konsumen yang bisa jadi nggak cocok dengan cara lo menyediakan servisnya, gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini seringkali membuat orang yang mendirikan startup gitu, yang teknologi ya, startup itu teknologi, gitu. Jadi mereka merasa bahwa visi mereka itu real, padahal itu ilusi. Nah ini bahaya sekali, gitu loh. Oke, 1 menit. 1 menit kedua masukkan koin lagi. Thank you. Saya lihat tambah sedikit ya gini. Ya, silakan. Jadi mungkin orang melihat ya startup kita melihat, oh kayak di Amerika sukses nih Elon Musk gitu kan. Terus penemu Google, penemu lain-lain yang besar-besar kan begitu ya. Padahal di Amerika itu ribuan itu, ribu juga yang gagal startup itu. Jadi menurut saya begini, memang saya setuju ada pendapat menyatakan, kenapa startup yang kita lihat maju tiba-tiba hilang? Mereka anak-anak pinter sebetulnya, datang dari universitas bagus, pengetahuan teknologi, tapi mereka tidak punya pengalaman bisnis. Intinya yang tadi disampaikan oleh Pak Robert, mereka tidak punya pengalaman bisnis gitu. Jadi misim jadi bayangan aja, terbayang-bayang, oh sukses begini-gini Pak, karena mereka kurang pengalaman. Jadi mereka memang untuk bertahan usia ke depan itu harus startup itu harus didampingi, mencari pendamping orang-orang yang pengalaman. Jangan jalan sendiri itu, jalan sendiri akhirnya gitu sukses betul gitu. Banyak kan startup kita. Kenapa OJK itu memasukkan ke dalam sandbox regulationnya dulu, dimasukkan IKD, industri keuangan digital. Kenapa? Karena begitu itu kalau kita kasih izin atau berapa bulan cabut lagi izin, kasih izin cabut lagi izin, repot kita. Jadi kalau ditaruh di sandbox itu kita bisa awasi dulu. Kalau mereka nanti udah sukses, mereka boleh jualan di sandbox itu, mereka sukses, IT-nya udah standar, maka baru mereka aplikasi untuk izin itu. Jadi kalau yang baru-baru yuk masuk aja dalam regulasi sandbox ini, yuk boleh jualan, tapi jangan besar-besar ya. Kalau rugi juga konsumen nggak terlalu banyak, yuk juga rugi nggak terlalu banyak gitu. Itulah pemikiran kenapa ditaruh di sandbox. Makasih. Ya, terima kasih Pak Firdaus atas tambahannya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya ICA itu mengadakan kajian setiap bulan sekali dengan tema-tema sesuai dengan kebutuhan dengan industri. Maka kalau memang setuju, besok bulan depan kita mendalam lagi nih. Mudah-mudahan Pak Firdaus atau Pak Robert bisa ada waktu gitu ya. Kita tentukan tanggalnya berapa. Karena ini halnya menarik gitu. Dan materi hari ini nanti akan kita share dalam bentuk YouTube ya, dan YouTube. Jadi Bapak bisa lihat dari awal sampai akhir, akan ada YouTube-nya. Dan juga izin Pak Firdaus dan Pak Robert untuk materinya bisa saya share ya nanti di grup ya. Pasti saya akan share. Oke, saya kasih ini ya teaser ya. Ini Profesor Eisenman ya, sorry. Ini adalah Profesor Entrepreneurship di Harvard Business School. Dan di dalam bukunya dia melakukan testimoni kegagalan yang dia lakukan. Even though dia adalah seorang profesor entrepreneurship, dia membina ada 26 startup, tapi tidak semuanya berhasil. Wah. Apa yang menyebabkan bahkan startup yang dibina oleh seorang profesor dari Harvard Business School bisa gagal? Temukan jawabannya di sesi berikutnya. Oke. Wah, ini menarik ini. Jadi temanya akan datang nih Pak Robert. Baik. Oke. Bapak Ibu terima kasih saya ucapkan pada Bapak Dr. Firdaus Jailani, kemudian Pak Robert, ya Pak Abi Tani, Pak Kocu dan Pak Abi serta teman-teman yang lain ya. Acara ini terselenggara berkat ada support dari Sekolah Tinggi Matematika Asuransi dan EPAI serta dari perusahaan industri dari Tugu Ring dari Pak Adi Rama. Baik, kita ketemu lagi di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Have a good day everybody. Jumpa lagi. Yo, take care. Yo, bye. Take care. Oke, Pak Fir. Oke, makasih. Yuk. Terima kasih Pak Fir. Makasih. Makasih Pak Fir. Yuk. Terima kasih Pak Kapten. Ya. Saya izin live ya. Terima kasih. Oke, iya. Pak Mika Sinaga, terima kasih Pak. Hadirnya kenal. Ya, Pak Andrianto, Pak Andrianto. Ya, Pak Kapler, terima kasih. Ya, Pak Kapler. Ya, Pak Bitani, terima kasih Pak Bitani. Terima kasih Pak.